Mudah-mudahan nanti yang kami harapkan yang hadir di sini harus ada saran usul, jangan sampai di belakang nanti keluar dari sini gunung Pak. Wah, oleh uang hilang masjidnya dirubuhkan. Kami butuh backup dan perlindungan dari pemerintah desa. Wes didorong terus serta-merta brutal, wes ayo dibangun atau direhab renovasi. Ini kita harus mendapatkan persetujuan melalui musyawarah desa. Ini adalah masjid lama yang sudah berdiri kurang lebih 40 tahun lebih, yang punya nilai historis spiritual luar biasa. Berarti ini kita setuju direnovasi Pak? Ini saya juga kaget, kasih wakil sebesar 741.221.250. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qaula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta jajaran perangkat, kemudian yang terhormat Ketua PPD serta Bapak Ibu anggota dan Babinsa, Babin Kamtibmas Desa Sadang yang saya hormati pula, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh hadirin, Ketua RT dan RW wilayah Desa Sadang yang kami hormati pula dan kami banggakan tentunya. Pertama-tama monggo sareng-sareng yang rawuh hari ini, malam ini di Pendopo Balai Desa Sadang ini memorial mengingatkan saya 6 tahun 7 tahun yang lalu. Monggo sareng-sareng caos puji syukur atau memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpah nikmat hidayah serta karunia-Nya, kita semua masih dapat memenuhi undangan Ibu Kepala Desa di Balai Desa tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dalam rangka musyawarah desa terkait untuk yang di masjid adalah pembangunan atau rehabilitasi masjid Baitul Sholah yang lama. Kemudian kedua kalinya monggo sareng-sareng dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umatnya, dan tentunya kita harapkan di yaumil akhir nanti syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin semua yang berbahagia dan saya hormati, mohon izin perkenankan sebelum menyampaikan program kami awali kronologi, yakni sebelum di bulan Ramadan sebelum Lebaran itu Bu Hinggi atau pemerintah desa melakukan reorganisasi kepengurusan takmir Baitul Sholah untuk periode 2024 sampai dengan 2029 yang alhamdulillah sudah di-SK-kan dan sudah kami terima. Dasar SK itulah, penetapan itulah, kami dan kawan-kawan takmir menyusun program, mengevaluasi dari program-program sebelumnya, dari takmir sebelumnya, apa saja sih yang program yang masih punya PR atau tanggungan yang perlu kita secara estafet keberlanjutan untuk kita laksanakan. Karena program tentunya waktu itu disusun itu adalah bertujuan untuk kemaslahatan tentunya. Kemudian dengan terbentuknya keputusan takmir itu ada proses serah terima atau laporan dari kepengurusan takmir sebelumnya kepada takmir yang baru, dan alhamdulillah termasuk diantaranya adalah laporan keuangan atau kas desa, kas masjid. Nah, ini saya juga kaget, kasih kok wakil. Ini ada kas yang ada di bendara kala itu sebelum diserahkan kepada bendara yang baru. Itu
sebesar 741.221.250 rupiah. Dan ini adalah modal kami untuk menyusun. Kebetulan dari program takmir sebelumnya itu adalah keberlanjutan pembangunan atau rehab untuk masjid yang lama. Karena alhamdulillah masjid yang baru ini sudah beberapa tahun kita gunakan dan sangat dengan bersambiambang kondisi sampai saat ini. Sehingga kalau dilihat dari nampak depan, kalau kita lewat itu tidak nampak kita ya baru yang sudah kita upayakan semaksimal mungkin dari segala sumber daya yang ada sampai terwujud sebegitu megahnya. Tidak nampak, jadi terkesan orang asing atau orang luar kecuali orang sadar itu melihat masjidnya bisa kayak ngono. Kemudian ini diskusi panjang ini. Kita setelah ditetapkan, kita selalu intens melakukan musyawarah internal terkait keberlangsungan program. Nah, di antaranya adalah karena ada modal, ada kas yang segitu besar. Tapi tentunya kalau itu digunakan untuk pembangunan kas itu ya tidak akan cukup. Itu baru berapa persennya. Itu nanti kita pikir di belakang. Kemudian diskusi panjang ini kita lakukan. Ini adalah masjid lama yang sudah berdiri kurang lebih 40 tahun lebih, yang punya nilai historis spiritual luar biasa. Karena apa? Masjid itu adalah perjuangan dari leluhur pendahulu kita. Adalah masjid kawitan, masjid yang penuh historis, penuh kenangan, khususnya warga desa Sadang. Nah, kita tidak gegabah dalam hal ini takmir. Wes didorong terus serta-merta brutal, wes ayo hubungan dibangun, tidak begitu. Kita tetap mempertimbangkan kearifan lokal, nilai-nilai historis yang ada di sana. Kemudian kita sampaikan kepada Bu Inggi, jajaran pemerintahan desa, terkait keberlangsungan kegiatan tersebut. Dibangun atau direhab, renovasi ini kita harus mendapatkan persetujuan melalui musyawarah desa. Termasuk malam hari ini kita laksanakan. Itu harapan. Jadi tidak lagi nanti dengan gagah takmir dibentuk, walah terus powerful terus nganggo sakar diri. Itu yang kita tidak inginkan. Karena apa? Masjid desa itu adalah aset milik desa, milik masyarakat. Kalau mau dirubah bentuk, direnovasi atau dibangun dalam bentuk apapun, ini harus melalui mekanisme musyawarah. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai representasi masyarakat punya tanggung jawab terkait dengan keputusannya. Nah, ini yang kita inginkan. Alhamdulillah, semoga nanti membuahkan hasil. Keputusan itu sesuai dengan harapan tinggi, benar-benar membawa keberkahan untuk kemasyarakatan umat. Gitu. Jadi kami tidak ingin, harus benar-benar melalui musyawarah. Karena apa? Bapak Ibu yang hadir di sini adalah yang nantinya juga yang akan memberikan, membantu kami menggali partisipasi, mensosialisasi kepada masyarakat. Tentunya adalah dukungan seluruh warga masyarakat. Kami tidak ingin apabila nanti ada kasak kusuk, simpang siur, ketidakpahaman atau mungkin keraguan atau ketidaktahuan terkait program-program yang akan kami laksanakan nanti, tolong kami dibantu Bapak Ibu yang ada di sini untuk memberikan pencerahan, penjelasan kepada masyarakat. Kami tidak ingin. Jadi benar-benar clean dan clear. Jadi tidak menghambat atau tidak ada sumbatan dalam bentuk apapun, sehingga program nanti yang kita laksanakan ini menjadi pro dan kontra. Pro dan kontra pasti. Tapi tentunya kalau diawali hari ini yang tokoh semua yang hadir di sini sudah paham maksud dan tujuan kami, tentunya ini akan mempermudah kami melaksanakannya. Karena apa? Ini sudah mewakili semua elemen yang ada di desa Sadang. Tidak akan sebagai ujung tombak kami memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada warga desa Sadang. Selanjutnya,
kami juga nanti keputusan apapun musyawarah desa, syukur apa yang diharapkan Bu Inggi tadi disepakati. Kami butuh dukungan moral, spiritual, pikiran, tenaga dari seluruh elemen, termasuk yang hadir pada malam hari ini. Karena kami tidak akan bisa bekerja sendiri dengan modal 741 juta. Ini nanti bisa mewujudkan gambaran penyelarasan pembangunan masjid yang di depan menyerupai sama atau pantas atau mantesi, bahkan sebagai view yang benar-benar luar biasa untuk mendukung masjid yang ada yang baru ini. Mungkin nilainya mungkin akan lebih besar, kursnya uang kan berbeda. Kalau yang dulu mungkin hampir 5M, ya mungkin kurang segitu. Jadi ini prosesnya panjang. Mari kita dengan sekuat tenaga, segala potensi yang ada kita wujudkan bersama-sama. Dukungan termasuk dalam hal ini tak tangisi pemerintah desa, pemerintah BPD, kepala desa, perangkat desa, tak tangisi betul. Kami butuh backup dan perlindungan dari pemerintah desa. Karena apa? Takmir hadir ini adalah di bawah perlindungan kepala desa atas keputusan ibu kepala desa. Jadi kalau nanti disambati terkait dengan pelaksanaannya, Bapak Ibu yang hadir di sini dari LKD atau tokoh masyarakat, ya kami juga mohon kerso membantu dan mendukung sepenuhnya. Biar nanti program yang malam ini kita putuskan dapat berjalan lancar sehingga tidak ada kendala dan lebih cepat, lebih baik. Ya, dan syukur-syukur sebelum Ibu berakhir masa jabatannya. Jadi setahun 2 tahun tadi alhamdulillah. Gitu Bu ya. No. Nah, tadi malam itu adalah perencanaan musyawarah terakhir di Takmir. Rapat internal mempersiapkan terkait dengan hal itu sebagai bahan pertimbangan di sini. Kita berkonsultasi menghadirkan kepada seseorang yang paham terkait dengan pembangunan atau konstruksi arsitek. Indonesia pada perkenalkan beliaunya Pak Haji Eko, Pak Sujud, kita hadirkan, kita diskusi panjang dengan formasi lengkap di internal Takmir sampai setengah 11 tadi malam ini. Luar biasa, ditinjau langsung, diskusi panjang, mau direnovasi atau direhabilitasi total. Itu kalau menyelaraskan dengan bangunan yang induk, biayanya kurang lebih. Dan nanti pertimbangan kami, ya nanti dari Musdes ini keputusannya kayak apa nanti yang jadi acuan kami. Kemudian panjang lebar kita diskusikan dan alhamdulillah kalau diberikan kepercayaan Pak Eko juga siap membantu untuk membuatkan bestek atau erat konstruksi secara utuh dan mengawal sampai dengan prosesi pelaksanaan sampai selesai. Itu ikrar beliau kalau diberikan kepercayaan. Jadi ya alhamdulillah ini juga rezeki untuk mendukung kami dan itu gambar birola. Dan beliau juga sudah banyak lah bukti dan fisik masjid yang hasil karya beliau, termasuk Masjid Ar-Rahmah, nanti bisa dibersani. Itu. Kemudian hasil keputusan ini monggo dari Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin terkait dengan hal-hal yang masih belum paham atau dimengerti atau mungkin ada keraguan, kejanggalan terkait dengan rencana nanti, mohon disampaikan saja. Daripada diam, belum paham, terus macam-macam pemikirannya. Mengenai coba iya apa yang kita kaya. Dari kami mohon partisipasi Bapak Ibu di sini, saran ataupun kritik kami dalam penentuan atau pelaksanaan program untuk masjid. Itu yang kami harapkan. Karena apa? Ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat. Yang kebetulan kami yang ditakmir, ini adalah yang diberikan mandat bagi kepercayaan untuk mengelola kemakmuran masjid. Semua adalah tetap dukung
secara keseluruhan masyarakat desa Sadang. Kalau tidak mungkin. Tapi alhamdulillah saya yakin partisipasi warga masyarakat desa Sadang bisa dibuktikan dengan masjid yang sudah berdiri, yang sekarang sudah beberapa tahun kita tempat itu adalah hasil jerih payah kerja keras seluruh masyarakat desa Sadang, bahkan mungkin dari masyarakat luar. Nah, itu yang kita harapkan kita gali kembali, mungkin bisa lebih semangat untuk mewujudkan itu semua. Mohon pertimbangannya malam ini sebelum kami tutup. Ini langsung lampu nih, dalam nih. Kami berharap saran pendapat dari semua yang ada di sini. Bahkan Bapak Babinsa maupun Bapak Pangdam Tumas bila perlu, kalau memang ada saran atau usulan yang sifatnya untuk mendukung kami dalam mencikapi hal itu. Dan kami mohon informasi dua arah dari panjenengan ke kami malam ini. Tak tunggu pertimbangan apa, kritik saran pendapat apa, monggo sebelum keputusan di sini disepakati dan diputuskan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Urun rembuk tentang yang masjid yang disampaikan Pak Rianto, kami punya ini sedikit cerita. Mudah-mudahan nanti yang kami harapkan yang hadir di sini harus ada saran usul, jangan sampai di belakang nanti keluar dari sini berumeng, Pak. Kami punya cerita sedikit, kami izin menyampaikan. Waktu di Demit sama ceritanya begini juga sama, tentang masjid Al-Falaq, namanya Al-Falaq. Al-Falaq banyak namanya Al-Falaq. Waktu itu juga akan direhabilitasi. Karena apa? Karena sudah tidak layak untuk digunakan. Yang pertama. Kedua, karena untuk menampung jamaah Jumat, apalagi Idul Fitri, itu sudah tidak memenuhi standar. Yang kedua, karena itu akhirnya waktu itu juga menghadirkan RT RW, karena ketua takmir masjid waktu itu tidak ada yang berani, karena takut diserang kanan kiri, takut disalahkan, sehingga sama dengan malam ini juga menghadirkan seluruh elemen masyarakat. Ada juga pro kontra biasa, pro kontra biasa, yang kontra, yang pro ada, yang tidak setuju. Karena yang pertama yang disampaikan Pak Saleh tadi, Pak Sekman tadi, menghilangkan histori pertama. Yang kedua, muncul juga Mbak Yakub, muncul juga kata-kata begini, walah oleh ulama hilang masjid dirobohkan. Kedua muncul itu Mbak Yakub. Kemudian yang pro, ya lebih baik dirobohkan. Karena apa? Karena sudah tidak memenuhi standar. Kangge Jumatan mawon itu mboten muat. Sehingga waktu itu, malam itu, setelah ada pro dan kontra, sekali lagi banyak saran dan usul dari RT RW, dari masyarakat, diputuskan. Akhirnya waktu itu dirobohkan. Dengan berbagai konsekuensi. Yang pertama, yang tidak setuju keluar dari sini ya setuju. Karena apa? Karena nanti kalau sudah sini tidak ada saran usul Bapak Ibu, keluar pasti ada berhubung raka-raka. Yang disampaikan Pak Sekma tadi, dukungan moral, ya itu pertama kali. Jangan sampai masyarakat nanti sudah diputuskan ini misalnya, di belakangan gundul segala macam. Ngendul Mbak Yakub gini-gini segala macam. Kemudian wah takmir baru gini-gini segala macam. Kami berharap itu tidak ada. Sekali lagi monggo Pak RT 1 sampai dengan selanjutnya yang senior-senior silakan saran usul tentang ini. Kami berharap setelah dari sini sudah diputuskan, yang keluar dari sini tidak ada hal-hal yang kontra yang melawan sama takdir. Sekali lagi keputusan bersama dengan semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo sebelum kami dari takmir kami tutup, dan sebenarnya saya kembalikan kepada Bu Uci sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam forum ini. Monggo Bapak Ibu pandangannya, saran, kritik itu adalah modal kami nanti. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya dari Babinsa, Babinsa Timas, dari perangkat desa, BPD, LPMD, RT RW, yang kami hormati pula hadirin yang berbahagia. Saya tadi mau nggak tanya, tapi kok nggak pantas ini. Yang pertama, saya sangat setuju sekali bahwa kegiatan keagamaan, sosial agama ini sangat potensi sekali dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dengan kuota untuk jamaah yang tidak cukup mau nggak mau harus direhab. Nah, oleh karena itu dengan rehabnya ini, yang pertama dengan durasi dana. Kalau dana sementara 700 sekian, betul, 700 sekian. Masjid itu kalau 700 sekian itu tidak akan cukup Pak ya, sehingga akan berkelanjutan secara berkesinambungan. Nah, dengan dana ini teknisnya bagaimana sehingga kami sebagai RW warga yang ada di RT 1 dan 2 RW 8 mengikuti Pak, mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah desa bersama dengan takmir masjid, sehingga dalam perjalanan kendala, tidak ada kendala pembangunan masjid. Insya Allah kalau pembangunan masjid ini pasti berkelanjutan dan akan jadi ya, walaupun ada dana yang 700 sekian sementara. Yang kedua, kegiatan ini bentuknya rapnya bagaimana, ini penting, sehingga nanti disampaikan kita makmum saja, mengikuti saja, karena saya yakin, saya percaya bahwa untuk kegiatan keagamaan, apalagi masjid ya, tempat ibadah, tidak ada Yanu Sewu, bahasanya tenaga banyak yang diamalkan, dan itu. Jadi banyak kegiatan yang swadaya, yang murni, ya 1-2 mungkin ada, yang lainnya juga ibadah, ya, kerja ibadah lah itu. Ya saya kira itu apa yang diprogramkan. Saya setuju dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah desa bersama takmir. Apa direhab, kalau dirubuhkan jelas ini memakan biaya yang sangat tinggi. Jadi mungkin direhab apa bagaimana saya mengikuti saja. Nah, oleh karena itu sifatnya tidak hanya 1 tahun, bahkan sampai ya mungkin sampai selesai namanya pembangunan masjid. Iya, sampai selesai, apa itu 2 tahun. Dan mudah-mudahan di desa Sadang ini dengan warga partisipasinya besar sehingga tidak terlalu lama. Kan banyak masjid langsung jadi itu jarang sekali kalau nggak bantuan dari pihak luar negeri. Seperti di Pakel itu 1,6 itu saya menyaksikan sendiri itu dari Kairo apa dari Mesir itu 2 kali 800 sekian dan 700 sekian 1,6 itu biayanya demikian, apalagi semacam kalau nggak salah rapnya ini, steknya ini, apalagi dari Pak Eko mungkin yang lebih baik ya, mungkin menyesuaikan situasi. Kalau nggak salah ini adalah gambarnya itu kalau nggak salah mungkin diteruskan dari Pak Eko apa Pak Edi itu almarhum itu gambarnya, tapi dulu kan pernah digambar itu, sekarang Pak Eko ya monggo, itu monggo ya, itu karena kegiatan masjid sekarang itu mosok Sadang ibu kota kecamatan
masjidnya kalau pon kan ngono. Pak, ini kan anu saja, apa sebagai wacana saja, perbandingan saja. Saya kira itu Pak, saya sangat setuju sekali. Karena ini kegiatan oleh masyarakat keagamaan, apalagi bisa sampai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang lain sebelum kami tanggapi, yang lain monggo. Cukup pas manut jalan. Oh gitu. Gitu ya. Gitu. Nah teknis nanti. Nah, terima kasih Pak Juri atas pandangannya dan beliau mewakili atas nama warga Dusun Sadang B. Salut, terima kasih atas persetujuannya dan mendukung sepenuhnya. Terkait peran ini tentu Pak, kita harus siapkan dari awal master plan-nya. Kalau enggak kacau nanti. Lah ini setelah hari ini ada keputusan, berarti rapat menyelesaikan rehab atau renovasi. Ya, itu hanya bahasa penting. Jadi apa yang aja dia ya. Itu. Dan teknis nanti disinggung Pak Mudi pro dan kontra. Piye jariah wong sing kawak-kawak iki? Ya gak hilang tuh. Saat menjariahkan, mentasarufkan materi ataupun pikiran tenaga kala itu, harus dicatat nih menurut gak hilang. Harus jadi investasi akhirat. Oh, gak hilang. Mungkin secara fisik hilang, tapi secara amalannya tetap tidak hilang dan dicatat. Semoga beliau yang kala itu mendukung atau dalam bentuk apapun diterima oleh insyaallah bagi yang sudah almarhum. Amin. Nah teknis nanti kalau nanti kita contoh misal rehab itu bisa serta merta Bapak Ibu, bukan begitu saja rata-ratanya tidak wah ekstrim lah itu. Ini pasti akan mudah pro dan kontra, tidak. Itu teknisnya nanti kita kerjakan sesuai dengan bestek yang ada dengan bangunan induk sementara tetap berdiri dan bisa dimanfaatkan. Pelan-pelan rata tanah kaningoyo dalam. Jadi pengerjaan secara teknis nanti dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang ada, tetap bangunan ini tetap berdiri dan dimanfaatkan apabila ada sholat Jumat atau dimungkinkan saat sholat Id Idul 50 Dzulhijjah belum, jadi itu juga masih bisa dimanfaatkan pelan. Begitu kegiatan rapih sudah nampak betul, insya Allah nanti masyarakat yang akan punya penilaian sendiri. Jadi nanti dengan sendirinya fisik view yang baru ini sudah nampak dan dinilai oleh masyarakat. Tentunya tetap yang lama, pelan-pelan tetap bukan ditiadakan, tapi tetap nilai historisnya tetap ada, cuman berganti wajah penyesuaian secara fisik antara yang depan dan belakang, sehingga benar-benar nampak keberadaannya jeripaya panjenengan antara yang di belakang dan yang di depan. Sementara ini kan lewat mungkin yang masih bisa pancet, padahal kamu dulu waduh luar biasa. Ya. Ada saran pendapat? Cukup? Ya, terima kasih. Kembali saya serahkan sepenuhnya untuk pengambil keputusan tertinggi Bu Inggi dalam hal ini kepada Bu Inggi kami persilakan, dan saya mewakili atas nama takmir yang Pak Ketua juga mantul. Mungkin ada tutur kata saya atau kelancangan saya atau dalam apapun lah yang kurang bersuci di panjenengan, mohon berkenan untuk memaafkan. Mohon maaf nih, karena ini juga masih di bulan Syawal, lupa kami juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin saya atas nama pribadi dan keluarga dan beserta seluruh jajaran takmir Masjid Baitul Sulah. Mohon maaf lahir dan batin, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Pak Sirianto selaku mewakili dari Takmir Masjid Baitusholah. Ini adalah tujuan yang baik Bapak Ibu. Tujuan kita semua, tidak hanya pemerintah desa saja, tidak hanya takmir masjid saja. Jenengan tidak usah khawatir masalah transparansi dana dan sebagainya. Oke. Nanti apapun itu akan disampaikan informasinya melalui takmir. Jadi nanti reng-rengannya atau habisnya berapa, totalnya berapa, nanti akan kita sampaikan ke jenengan semua. Yang saya minta kita sama-sama saling bantu-membantu untuk mewujudkan kebaikan ini bersama-sama. Oke? Untuk Bapak RT, RW, BPD, kalaupun nanti ada kegiatan secara teknis yang membutuhkan tenaga ataupun pikiran jenengan, saya mohon untuk siap membantu. Semoga tiap langkah jenengan nanti dalam membantu dalam sama-sama mewujudkan kebaikan ini menjadi amal jariah kita semua di akhirat nanti. Amin, amin. Berarti ini kita setuju direnovasi Pak. Oke. Nanti teknisnya bagaimana nanti biar takmir dan arsiteknya yang menyesuaikan bangunan yang ada di belakang tanpa menghilangkan histori yang ada. Karena seperti Pak Haji Rianto tadi bilang, amalan itu tidak akan mungkin hilang. Pasti itu sudah tercatat. Mosok ngamal yo pengen dituduh-tuduh kan gitu dengan Pak. Pasti itu sudah tercatat. Dari saya mewakili pemerintah desa Sadang, karena ini masih dalam Lebaran di bulan Syawal. Kalau kami dari pemerintah desa Sadang ada salah ataupun kurang dalam melayani jenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran jenengan semua. Mari kita wujudkan program-program yang ada di desa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga program ini cepat terlaksana dan cepat selesai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.